wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat kumpul bersama, duduk bersama dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka memahami agama yang mulia ini, yang dimana apabila seorang hamba senantiasa membiasakan dirinya untuk duduk di majelis ilmu, maka kebaikan akan senantiasa ada pada dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan agama terhadapnya. Jadi alamat atau tanda seseorang itu masih diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah meringankan langkah-langkah kakinya untuk menuju salah satu masjid Allah dalam rangka menuntut ilmu agama. Karenanya tidak ada nasihat yang sering kami ucapkan melainkan senantiasa dan senantiasalah untuk duduk di majelis ilmu. Karena nantinya di akhir zaman, sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW, ada seseorang yang di pagi harinya dia beriman, di sore harinya dia kafir. Atau di sore harinya dia kafir, di pagi harinya dia beriman. Kenapa? Salah satu alasan yang diucapkan oleh Nabi SAW, kenapa seseorang itu sangat-sangat mudah berganti agamanya, Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena kesenangan duniawi semata. Jamaah, mungkin belum nampak pada diri kita seseorang yang mengganti agamanya begitu mudah. Namun, bukankah begitu tampak bagi kita seseorang mudah mengganti hijrahnya? Bukankah pada hari ini dia berhijrah, besok dia kembali kepada masa lalunya yang kelam? Ya, begitu mudah seseorang melupakan hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa? Karena dia menjual agamanya untuk sedikit kesenangan dari dunia yang ingin ia dapatkan. Karenanya tidak ada obat yang paling mujarab bagi orang-orang yang futur, bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang mulai malas ibadahnya, kecuali datang ke majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi SAW. Semoga itu semua dapat mencarger keimanan kita, kemudian keimanan kita menjadi naik, semangat ibadah kita semakin bertambah. Semoga kita dijadikan orang-orang istiqomah hingga akhir hayat kita semua. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimana kita sampai pada bab 170. Babu ma yaqulu idza raqibad dabata lis-safar. Suatu bab yang menjelaskan tentang doa yang diucapkan tatkala kita naik kendaraan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita hendak safar, maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya hendaknya kita memperbanyak doa tatkala kita melakukan perjalanan yang jauh. Maka hendaknya kita menjauhkan diri kita daripada akidah-akidah yang batil, keyakinan-keyakinan yang batil, yang sesat.
seperti kebanyakan orang-orang di zaman ini masih menganut atau masih sedikit mengambil akidahnya orang-orang jahiliyah terdahulu, di mana mereka tatkala kalau hendak safar seringnya tatoyur. Seringnya tatoyur. Apa itu tatoyur? Dijelaskan oleh para ulama, huwa dhannu sayyi'u al-kainu fil qalbi wa at-tiyaratu huwa al-fi'lu al-murattabu ala hadza dhanni min firarin aw ghairihi. Kata para ulama, tatoyur itu adalah sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Sedangkan at-tiyarah adalah perbuatan yang menghasilkan dari tatayyur, yaitu berupa lari atau perbuatan yang lainnya. Jadi orang itu kalau mau safar, misalnya tiba-tiba jatuh cicak di depannya, atau kelelawar terbang di depan rumahnya misalnya, atau ada ular hitam yang melintas di depan rumahnya, seraya dia mengatakan, kayaknya sial kalau anak safar hari ini, kayaknya akan menimpa bala kalau saya tetap melanjutkan perjalanan saya hari ini, kayaknya ya, dia berprasangka dengan melihat sesuatu atau tanda sesuatu, maka perjalanannya akan sial. Ini disebut tatayyur, dan ini syirik, dan ini nggak boleh jemaah. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyara itu syirik, tiyara itu syirik, tiyara itu syirik. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Ya. Wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Tidaklah seorang pun di antara kita kecuali pernah merasakannya, namun Allah akan menghilangkan itu semua dengan tawakal. Mungkin kita pernah was-was, selamat gak ya kalau saya tetap jalan, was-was seperti itu. Maka itu akan hilang apabila kita kuatkan tawakal kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan selamatkan kita selama di perjalanan, selama kita hati-hati, selama kita membaca doa, selama kita memilih jalan-jalan yang bisa menyelamatkan kita, misalnya tidak kebut-kebutan, atau pakai motor atau pakai mobil nggak tentu arah misalnya. Tetap dengan tawakal, tetap dengan usaha yang maksimal agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Maka untuk menghilangkan itu semua, tawakal kepada Allah. Kalau antum sudah berdoa, antum sudah menempuh hal-hal yang baik di dalam safar, maka tawakal kepada Allah. Ya. Apa kata Nabi SAW? La adwa wa la tiyarata. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada pengaruh tiarah. Tiarah tadi apa, Pak? Menganggap sial sesuatu. Nah, itu tiarah. Jadi saya akan banyak menyebut kata-kata tiarah. Tiarah itu adalah menganggap sial sesuatu. Jadi ada sesuatu yang jatuh dianggap sial. Nih, sial nih. Ini nanti kalau saya safar sial. Kalau saya safar sial. Dengan tanda-tanda tertentu. Biasanya masing-masing kampung itu beda-beda. Masing-masing daerah itu beda-beda. Ada kalau ular hitam lewat, ini tanda tidak benar nih, safar kita nanti begini. Ada kelelawar jatuh, ini tidak benar nih, nanti ada cicak mati di depan dia misalnya, ini tidak boleh, kita safar, tunda aja besok, tunda aja minggu depan. Ini namanya tiarah, yang dimana dia menggantungkan sesuatu selain Allah. Bukankah kita yakin Allah saja yang mampu memberikan kita mudarat? Bukankah kita yakin Allah semata yang mampu memberikan kita manfaat atau keselamatan? Kenapa kita harus yakin kepada selain Allah? Berarti ini syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 17, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan sesuatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah itu sendiri. Ya,
Nggak ada yang bisa menghilangkan mudarat kalau Allah telah menakdirkan oleh Allah sendiri. Maka hendaknya setiap muslim kalau mau safar, saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu safar itu apa, maka lakukanlah hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam. Salah satunya yang akan kita bahas pada malam hari ini, tinggalkan tiarah. Kalau bahasa orang ulu belepus, ya, kau nak pergi kah? Jamah dok, jamah. Kalau bahasa Melayu di tempat kami tempunan. Kau nak kemana? Jamah dok nasi, jamah dok kopi nih. Biar sedikit, subhanallah. Dia menggantungkan dirinya selamat atau tidak, terkena mudarat atau tidak dengan menjamah nasi tadi atau menjamah kopi tadi. Itu tidak benar, Pak. Itu syirik itu. Ya. Makanya perkuat tauhid kita. Allah lah yang mampu memberikan kita mudarat di tengah jalan. Allah pula yang mampu menyelamatkan kita. Walaupun hitungan kita pasti tabrakan, pasti naas, pasti mati kita ini kalau tabrakan. Tapi kalau Allah selamatkan, selamat. Ya. Jadi perbaiki cara ikhtiar kita untuk menempuh keselamatan sembari menempuh jalan-jalan yang disyariatkan dan diperbolehkan di dalam Islam. Salah satunya adab tatkala kita naik kendaraan. Kita kalau safar pakai kendaraan atau jalan kaki? Pasti naik kendaraan. Di dalam bab ini mu'allif rahimahullah menukilkan satu ayat dan beberapa hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun." Dialah Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kendaraan dari kapal dan binatang-binatang ternak yang engkau tunggangi. Subhanallah. Jadi Allah yang menjadikan kendaraan buat kita dari kapal. Siapa yang menciptakan kapal pertama kali? Di zaman Nabi Nuh. Bukan zaman sekarang, di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya sudah ada kapal. Siapa yang menciptakan itu semua? Yang mengarahkan Nabi Nuh untuk buat kapal? Allah azza wa jalla. Kemudian Allah juga menjadikan binatang-binatang untuk kalian tunggangi, seperti kuda, seperti onta, ya, atau binatang-binatang yang lainnya. Siapa yang menjadikan itu jinak? Siapa yang menjadikan binatang itu bisa disetir untuk kita tunggangi? Allah. Ya. Litastawu ala zuhurihi, untuk engkau duduk di atas punggungnya. Subhanallah, ini Allah gambarkan dalam Al-Quran jamaah. Bagaimana kita kalau naik kendaraan di atas binatang itu, dia apa yang kita naiki? Punggungnya atau lehernya? Punggungnya. Allah katakan dalam Al-Quran, litastawu ala zuhuri, agar engkau duduk di atas punggungnya. Summa tazkuru ni'mata rabbikum. Kemudian di atas kendaraan yang kau tunggangi itu engkau mengingat nikmat Allah. Ini nikmat jemaah. Antum bayangkan kalau safar menggunakan jalan kaki. Nah, antum bayangkan nikmat ini. Antum nikmat bisa naik bis, naik motor, naik mobil misalnya. Antum sandingkan nikmat ini kalau Allah nggak ciptakan apapun, antum jalan kaki ke Pontianak. Betapa sulitnya, betapa susahnya, betapa beratnya. Tapi Allah yang maha kuasa, Allah dengan maha hikmahnya menciptakan segala sesuatu untuk memudahkan hamba-hambanya. Jadi kita naik pesawat, naik mobil, naik motor itu sambil mengingat nikmat Allah. Subhanallah ya, dengan adanya mobil, jarak yang seharusnya ditempuh berhari-hari bisa dipangkas dengan jam saja. Yang kita dipisahkan pulau, dipisahkan provinsi dan lain sebagainya bisa ditempuh dengan jarak jam saja misalnya. Itu nikmat dari Allah. Nikmat yang kadang-kala kita ingkari. Kalau naik motor, coba Allah kasih nikmat bisa naik motor itu jemaah. Bisa naik mobil, bisa naik pesawat, itu semuanya nikmat kalau kita mau bertafakur kalau kita lagi naik kendaraan. Iza stawaitum alaih, jika engkau duduk di atasnya,
wa taqulu. Nah, inilah yang dijadikan doa. Ini doa ini paling tidak ini doa yang kalian hafalkan tatkala kalian naik kendaraan. Wa taqulu, ini doa dari Allah Azza wa Jal. Wa taqulu, dan kau mengatakan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Paling tidak doa ini hafalkan jemaah. Paling tidak. Ada doa-doa yang lain, tapi paling tidak antum hafalkan ini. Doanya subhanallah. Subhanallazi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, allazi sakharana lana hadza, yang menundukkan semua ini untuk kita. Menundukkan apa? Binatang-binatang yang kita tunggangi itu. Siapa yang membuat dia jinak? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat dia bisa berpikir untuk mengarahkan segala arah yang kita tuju? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelumnya kita tidak menguasai ini, tidak mampu untuk menguasai binatang ini. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Paling tidak kalau mau naik kendaraan apa saja baca doa ini. Ini paling tidak. Ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini paling tidak antum hafalkan. Antum searching di Google. Baik. Kemudian mu'allif juga menyebutkan beberapa hadis. Ada bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan summa qala. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adalah Nabi SAW jika duduk di atas kendaraannya dan beliau mau safar. Ingat ya, bedakan safar dengan jalan di dalam gang. Ya, ini kita ceritakan adab-adab safar. Apa beliau baca? Pertama, kabbara salasan. Beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru beliau baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Rasulullah juga membaca doa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, coba kita perhatikan ini sekelas Rasulullah. Itu kalau mau safar doanya panjang jemaah. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau di dalam safar kami ini ya Allah kebajikan atau kebaikan dan takwa dan dari amalan yang Engkau ridhoi. Itu yang dipinta Rasulullah. Ya Allah, dalam safar ini kami meminta kebaikan. Supaya apa? Supaya kita dalam melakukan safar itu kita dapat pahala. Setiap duduk kita, letih kita, keringat kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita minta nih, ya Allah, jadikanlah safar ini kebaikan dan takwa dan termasuk amal yang Engkau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana haza. Ya Allah, mudahkanlah safar kami ini. Watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah jaraknya. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau yang menyertai dalam safar ini dan menggantikan di keluarga. Maksudnya tatkala kita safar, kita minta Allah yang menjaga keluarga kita, anak dan istri kita minta Allah yang jaga. Coba anak-anaknya yang lari-lari itu diamankan dulu Pak. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesulitan safar.
wa kabatil manzar, dan pemandangan yang menyedihkan, wa su'il munqalaba, dan perubahan yang jelek, fil mali wal ahli wal walad, perubahan yang jelek pada harta, keluarga dan anak. Subhanallah, coba lihat doa Rasulullah itu komplit. Kita balik-balik safar, tiba-tiba istri udah berubah, selingkuh, na'udzubillah. Atau harta kita, awalnya kita bisa sedekah, balik-balik dari safar kita jadi pelit. Atau anak kita juga berubah, na'udzubillah. Jadi minta doa ini sama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perubahan yang jelek dari hartaku, keluargaku dan anakku. Berapa banyak, Pak, orang-orang yang safar, balik dari safar istrinya selingkuh, atau anaknya narkoba, atau anaknya tabrakan, dan lain sebagainya. Banyak kejelekan-kejelekan yang didapatkan daripada setelah pulang safar. Kalau kita ini tidak mau terjadi pada keluarga kita, baca doa ini. Kenapa? Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kita nggak punya senjata untuk jaga keluarga kita, jaga anak kita, nggak punya kita kecuali Allah. Maka minta sama Allah. Wa iza raja'a qalahunna wa zada fihinna ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, rawahu Muslim. Kemudian kalau Rasulullah pulang, Rasulullah tetap membaca doa yang sama, tapi dengan tambahan ayibuna, ya Allah kami kembali kepada Engkau. Taibuna, kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Abiduna, kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Hamiduna, dan hanya kepada Engkau kami memuji ya Allah. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mau safar atau tatkala beliau naik kendaraan. Tapi Pak, itu panjang Ustaz, ndak hafal ana. Kalau ndak hafal, paling tidak antum hafalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Paling tidak ini antum hafalkan tatkala antum naik kendaraan antum, apapun jenisnya. Mau itu naik sepeda sekaligus baca doa ini. Tapi kalau antum bisa tambah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tambah baik, tambah bagus, tambah komplit, tambah lengkap. Ya. Kenapa jemaah? Antum tatkala berdoa itu antum menyadari diri antum lemah. Walaupun antum mungkin sudah melakukan persiapan yang maksimal untuk safar, tidur awal atau sudah minum vitamin agar badan selalu fit misalnya, antum melakukan hal-hal yang membuat antum itu fit di dalam perjalanan, tapi Allah yang punya kuasa. Maka kita selalu berdoa agar Allah menyelamatkan safar kita. Kalaulah Allah takdirkan kita untuk kecelakaan misalnya, paling tidak doa-doa ini mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kita tidak tahu jemaah di perjalanan tuh apa yang menimpa kita, apakah umur kita dipanjangkan atau tidak, tidak ada yang tahu. Maka kalau kita menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan pahala tatkala kita melakukan safar. Tapi kita baca syarahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kapal-kapal, ya kapal itu terbagi menjadi 3 macam, kapal laut, ada kapal daratan, ada kapal udara ya. Kapal laut jelas. Kalau kapal daratan ya seperti mobil dan sebagainya. Kalau kapal udara ya pesawat dan sebagainya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan melalui tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Allah mengatakan kepada
kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka, dan buatlah kapal, bi'ayunina, dengan pengawasan kami dan dengan petunjuk kami. Taib. Kemudian di antara tafsiran doa yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di sana ada lafaz yang mengajarkan alhamdulillah, bukan, ini terdapat lafaz di dalam hadis kalau tidak salah, bukan subhanallazi, bukan tasbih dulu, tetapi tahmid terlebih dahulu. Di sini saya memberikan pandangan mana yang lebih cocok untuk kita baca. Apakah kita baca alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza atau subhanallazi sakhkhara lana hadza? Beliau menjelaskan di sini, kana allazi yatabadaru an yaqula al-insan alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza walakinnahu umira an yaqul subhanallazi. Jadi terdapat sebuah doa yang mengatakan alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan bagi kami semuanya. Maka kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, padahal kita diperintahkan untuk mengucapkan tasbih subhanallazi, ya, bukan alhamdulillahillazi, tapi subhanallazi sakhkhara lana hadza. Limaza? Kenapa? Karena subhanu tadullu ala tanzih, yakni tanzihullah azza wa jalla 'anil hajati wa 'anil naqsi. Karena tasbih itu adalah menunjukkan penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kebutuhan dan kekurangan. Seperti kita naik kendaraan, tatkala kita baca doa, itu menunjukkan kalau kita butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala suci dari segala kekurangan. Bukan berarti Allah memerintahkan doa seperti ini, Allah membutuhkan doa dari kita, tidak, tetapi kita yang butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita hendak safar. Jadi jangan dimaknai ayat ini memerintahkan kita berdoa, Allah yang butuh doa kita, tidak. Kita yang butuh berdoa kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang mengendalikan semuanya. Termasuk kita lagi dalam mobil, pakai motor, atau kita menunggangi kendaraan kita dari binatang misalnya, itu semua Allah yang mengendalikannya. Semua Allah yang mengarahkannya. Sehingga senjata seorang mukmin tatkala safar adalah perbanyak doa. Kemudian juga kita mengatakan di akhir doa itu atau di dalam ayat itu, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami atau sesungguhnya kita akan kembali kepada Rabb kita, Tuhan kita. Jadi kita tuh menyadari jemaah, tempat kembali kita sebenarnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim selalu membekali dirinya dengan doa. Selalu membekali dirinya dengan doa. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi safarnya dia. Kemudian kita juga menyadari bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari dimanapun dan kapanpun, kalau Allah ingin mengambil nyawa kita, kita pasti meninggal dunia. Mungkin di dalam kendaraan yang kita kendari pada saat itu. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tetapi kalau seorang mukmin selalu membekali dirinya dengan doa, istighfar, taubat,
maka tidak ada yang ia takutkan, ya, tidak ada sesuatu yang ia khawatirkan kecuali dia merasa dirinya sanggup untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kenapa kita nggak berdoa? Kenapa kita lalai daripada taubat? Kita menyadari bahwasanya umur kita panjang. Selamat, insya Allah. Selamat, pasti selamat. Tahu-taunya besok sudah ada kabar. Nauzubillah. Dan kita ditakdirkan untuk kecelakaan, belum berdoa, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Jadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum mau safar, maka antum perbanyak doa. Antum perbanyak taubat. Perbanyak minta sama Allah untuk diselamatkan. Jangan antum menggantungkan keselamatan pada diri antum. Ini drivernya hebat ini insya Allah ini aman, ini driver ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita menggantungkan keselamatan pada orang lain, tapi gantungkan keselamatan kita kepada Allah. Kita kadang-kadang menggantungkan keselamatan pada diri kita sendiri bahkan. Oh, kita hebat, kita nggak pernah kecelakaan selama ini kita aman-aman saja. Subhanallah, takdir tidak ada yang tahu. Takdir tidak ada yang tahu. Maka memperbanyak doa, memperbanyak taubat adalah salah satu bekal yang harus kita lakukan ketika kita hendak safar. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awadhu min wa'sa'is safar wa kabatil munqalab wal hawri ba'da al-kawn wa da'watil mazlum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Rawahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika safar, beliau berlindung daripada kesulitan safar. Kita pernah nggak minta berlindung seperti ini? Kita harus banyak berlindung, walaupun pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungilah kami dari kecelakaan, menabrak atau ditabrak, masuk lubang, segala macam itu sebutkan. Antum sebutkan, ya. Daripada kesulitan safar, itu sebutkan aja. Wakabatil munqalab, dan duka ketika pulang. Wal hauri ba'dal kaun, kembali kepada keburukan setelah tadinya dalam kebaikan atau istiqomah. Sebelum safar, masya Allah, istiqomah dia. Setelah safar, entah dapat kawan yang jelek atau apa, setelah safar malah nggak mau sholat. Setelah safar misalnya malah nggak mau hadir di majelis ilmu. Nah, ini kita doa juga seperti ini. Ini aneh ini. Ini doa. Subhanallah, Nabi itu kalau mengajarkan doa komplit. Wa da'watil mazlum, dan doanya orang-orang terzolimi. Loh, kenapa? Kalau kita suka berbuat zalim sama orang, tatkala kita safar, orang yang terzolim tadi angkat tangan, ya Allah, balikkan mobilnya, atau beri dia kecelakaan, atau doa-doa yang lainnya. Kita tidak tahu. Makanya yang pertama, jangan suka berbuat zalim. Kalau sudah terlanjur berbuat zalim, kita hendaknya berdoa daripada doa-doa orang yang terzolimi. Wasu'il manzuri fil ahli wal mal, dan pemandangan yang jelek pada keluarga dan harta. Sekali lagi, orang yang kadang-kala safar, tatkala pulang dari safarnya dia mendapat istrinya selingkuh, anaknya narkoba, masuk penjara, kecelakaan dan lain sebagainya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, an Ali ibn Rabi'ah qala, dari Ali bin Rabi'ah berkata, syahidtu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkabaha. Dari Ali bin Rabi'ah berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu didatangkan kendaraan untuk dia kendarai. Falamma wada'a rijlahu fir rokab, maka tatkala dia meletakkan kakinya di pelana itu,
dia berkata bismillah. Falamma istawa ala zahriha, maka tatkala dia duduk di atas punggung kendaraannya atau binatang yang dia kendarai tadi, dia mengatakan alhamdulillah. Summa qala, kemudian baru dia berkata subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, udah itu beliau baca lagi alhamdulillah salasa marrat. Beliau alhamdulillahnya 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala Allahu akbar salasa marrat. Kemudian beliau bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala, kemudian beliau mengatakan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Summa dhahika. Kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Nih antum bayangkan, udah berdoa tertawa. Faqila ya Amirul Mu'minin min ayyi syai'in dhahikta? Sahabat melihat Ali bin Abi Thalib seperti ini nanya, kenapa engkau tertawa habis berdoa? Qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang aku lakukan sekarang ini. Summa dhahika, kemudian Rasulullah juga tertawa. Fakultu, kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagum dari hambanya yang mengatakan Allahumma firli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Dia tahu kalau tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah tertawa. Ali bin Abi Thalib tertawa. Ini menunjukkan sahabat Rasulullah itu sangat-sangat semangat mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul. Dalam hal apapun, ucapan, perbuatan, sampai pun Rasulullah tertawa setelah berdoa. Ali bin Abi Thalib pun tertawa setelah berdoa karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini daripada yang diajarkan Ali bin Abi Thalib bahwasanya kita perbanyak taubat sebelum safar. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita meninggalkan kota Putus Ibau atau keluar dari gang pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kita hati-hati nyetir, ada orang nabrak kita dari belakang. Iya atau tidak? Iya. Kita udah hati-hati, ada orang nabrak kita dari belakang misalnya. Atau kita udah hati-hati tapi tahu-taunya ada lubang, masuk lubang. Semua musibah kita nggak ada yang tahu. Tetapi seorang mukmin hendaknya sebelum dia melakukan safar memperbanyak doa. Nah, doa itu telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hendaknya kita tadi sudah berdoa, paling tidak tadi doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Sering kita singgung, doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, komplit. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesulitan safar. Itu udah mencakup semuanya. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah, lindungilah hamba dari lubang, hindarkanlah hamba dari jurang, hindarkan, banyak kosakatanya yang harus diucapkan. Karenanya paling tidak kita menghafalkan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar safar kita bernilai ibadah, kita mendapatkan pahala. Kalaulah kita ditakdirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, semoga Allah mengampunkan dosa kita. Kalaulah kita wafat tatkala kita safar, semoga Allah mewafatkan kita dalam kebaikan dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin harus mempersiapkan diri
ya, kapan ajal menjemput dia, baik itu dia mukim ada di Putus Ibau ataupun hendak melakukan safar, hendaknya selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Pendek ya waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendek ya waktunya. Hah? Pendek ya?